Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Reaksi Radio Edukasi dan Komunikasi. Perkenalkan, saya atas nama Zina Salsabila selaku moderator dalam podcast hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman Reaksi, kita kehadiran seorang narasumber yang Masya Allah akan membahas materi tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini materi yang cukup menarik untuk kita bahas. Pemateri hari ini atas nama Kak Musdalifah. Mungkin lebih jelasnya saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswa dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Kebetulan saya sudah semester 5 pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Masya Allah. Bagaimana kabar kakak hari? Untuk hari ini alhamdulillah baik ya. Untuk Kak Zila? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah baik. Baik teman-teman Reaksi sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana itu konsep sakinah dan mawaddah dan warahmah. Menurut Kak Ipa sendiri, bagaimana itu konsep sakinah, mawaddah dan warahmah? Baik, konsep sakinah mawaddah warahmah yang pertama kita bahas dulu sakinah ya. Sakinah artinya ketenangan. Ya, ketenangan. Jadi dalam sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah jika di dalamnya sudah ada sebuah ketenangan dan ketenteraman tercela. Jadi di dalam keluarga itu dikatakan sakinah jika sudah terdapat ketenangan dan ketenteraman. Iya. Kalau mawaddah sendiri itu seperti apa? Iya. Kemudian mawaddah. Mawaddah di sini bisa dikatakan sebagai cinta. Masya Allah. Nah, berbicara tentang cinta atau al-mawaddah ini, yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah merasa tercukupi. Namun terkadang kita melupakan kasih sayang yang sebenarnya, kasih sayang yang dalam bentuk fisikal. Yang berperan penting di sini adalah suami. Kenapa suami, Kak Zil? Karena suami adalah sebuah pemimpin dalam sebuah keluarga. Ketika mau sholat istrinya diajak, ketika mau tilawah istrinya diajak. Namun sebagai pemimpin dalam keluarga itu tidak hanya memimpin dalam hal dunia saja, namun mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tak kalah pentingnya. Oke, jadi itu tadi tentang mawaddah, yang dimana yang berperan penting adalah suami, dimana seorang suami mengajak dan merangkul istrinya menuju surganya Allah. Masya Allah. Kemudian kalau warahmah menurut Kak Ipa sendiri itu seperti apa? Ya, kemudian warahmah ya, ketulusan hati itu adalah rahmah namanya. Nah, yang berperan penting di sini adalah ayah ibu ya. Karena harus menanamkan kepada keluarganya kasih sayang, karena kita bercermin dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Banyak sekali anggota keluarga yang bermusuhan dengan anggota keluarganya, dan bahkan na'udzubillah ya Kak, banyak anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Betul sekali. Iya, ya di sini yang masalahnya adalah kurang kasih sayang dari ayah dan ibunya ya. Iya. Ya, yang kurang memberikan waktu atau kasih sayang kepada anaknya. Terkadang kita gagal dalam memahami ini karena dalam sebuah keluarga manusia itu ada dua sifat, yakni sifat takwa adalah sifat yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua sifat fujur, yaitu hal yang akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, biasa disebut dengan nafsu. Nah, konsep seringkali dalam rumah tangga itu bermasalah karena tidak memahami hal ini. Padahal konsep Al-Qur'annya adalah Allah ternyata menciptakan hal-hal fujur atau sifat fujur tadi untuk memancing agar sifat-sifat yang baik itu muncul. Karena Allah menciptakan sifat marah agar sabar itu muncul. Ya, begitu. Allah sengaja membuat kita marah agar kesabaran kita ini makin terlatih seperti itu. Iya, misalnya nih Kak Zila, ketika Kak Zila bertengkar dengan suaminya dan emosi Kak Zila itu meledak-ledak atau amarah Kak Zila itu
sangat tinggi ya. Fadilah bisa menerapkan ini. Sadari bahwa mana fadilah itu ada agar memancing sabar fadilah itu muncul. Iya, dimana ketika hal ini kita terapkan dalam rumah tangga, insya Allah hasilnya akan sangat baik ya Kak. Insya Allah. Jadi ketika kita marah, di situ Allah juga melatih kesabaran kita. Iya. Kemudian bagaimana itu ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan warahmah? Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan warahmah yang pertama itu keluarga menanamkan pada anggota keluarganya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting menanamkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hal ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi maksiat ya. Ya. Kemudian ketika kita menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama keutamaan di dunia, akan mendapatkan keterangan hidup, yang kemudian keutamaan di akhirat sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, inna khairul zadi taqwa, berbekallah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang kemudian yang kedua mewujudkan sifat kasih sayang, yaitu tadi yang saya jelaskan ya Kak, terkait dengan mawaddah dan warahmah. Baik, yang saja yang ketiga memberikan nafkah yang halal. Jadi sebagai pemimpin harus memperhatikan apa saja yang dipakai atau apa saja yang masuk ke dalam keluarganya, dan itu harus yang halal ya Fadilah. Ya, yang kemudian yang keempat keluarga harus saling memaafkan. Itu tadi yang saya sesuai dengan konsep Al-Quran yang saya jelaskan tadi Fadilah. Kemudian yang kelima komunikasi yang efektif. Komunikasi yang sehat dan penuh pengertian dijalankan dalam sebuah keluarga tentu akan cukup baik ya, dan akan menciptakan itu tadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Dan kemudian yang keenam saling percaya kepada pasangan. Ya, lanjut saja Kak. Kemudian yang ketujuh memiliki waktu bersama keluarga yang berkualitas. Baik, itu tadi ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Baik, itu tadi ada beberapa poin dari ciri-ciri konsep sakinah mawaddah dan warahmah. Selanjutnya tujuan keluarga sakinah dan mawaddah dan warahmah itu bagaimana Kak? Iya, tujuan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah yang pertama itu menunjang misi manusia di muka bumi, sebagaimana tujuan penciptaan manusia di muka bumi ya Kak, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Poin kedua yaitu menjadi ladang ibadah amal soleh. Jadi sebuah keluarga juga dapat menjadi ladang amal soleh bagi kita. Contohnya seperti pemimpin keluarga ya kan, mencari nafkah untuk keluarganya itu juga amal soleh. Membimbing keluarganya atau anggota keluarganya untuk takwa kepada Allah kan itu juga ibadah ya Kak Jila. Kemudian yang terakhir sebagai tempat terkasih sayang. Oh, Masya Allah. Ya, keluarga itu adalah tempat kita saling mencurahkan kasih sayang. Baik, itu tadi beberapa tujuan tentang keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Lalu bagaimana dengan apakah seseorang yang baik juga akan dipertemukan dengan orang yang baik? Iya, apakah orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik? Iya, jawabannya iya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 26, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibina. Lit-thayyibati, mohon maaf. Yang artinya perempuan-perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan-perempuan yang baik. Karena tentunya jika kajian nih contohnya mencari pasangan yang bisa menjaga pandangannya. Ya, Iya, tentu pasangan Kak Dila juga tentunya akan mencari yang demikian pula. Ya, tentu akan mencari perempuan yang bisa menjaga pandangannya pula. jadi mungkin garis besarnya perbaiki dirimu maka akan baik juga jodohmu, Masya Allah. Baik, itu tadi pemaparan dari narasumber kita tentang konsep keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, di mana ia membahas tentang
sesuatu yang begitu sangat bermanfaat untuk kita ke depannya setelah menjalani bahtera rumah tangga, yang dimana narasumber juga menjelaskan tentang ciri-cirinya dan tujuannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Reaksi Radio Edukasi dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know